Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nita Sibuaya dalam program Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode yang lalu kita sudah membahas apa itu migrain. Pada episode kali ini kita akan membahas kenapa bisa terjadi migrain dan bagaimana mengatasinya. Anda tentu sering mengalami sakit kepala sebelah atau migrain. Namun tidak banyak orang yang mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya migrain dan bagaimana penanggulangannya. Ada beberapa faktor yang dapat mencetuskan terjadinya migrain ya. Itu dapat faktor di luar tubuh ataupun di dalam tubuh. Yang di dalam tubuh seperti adanya gangguan hormonal atau memang pola hormonalnya. Seperti misalnya pada wanita ada datang bulan. Saat datang bulan itu migrain terjadinya lebih sering. Kemudian faktor stres baik fisik maupun psikisnya. Atau yang kita kenal dengan depresi atau cemas itu bisa menimbulkan terjadinya migrain. Kemudian faktor yang di luar dari kita seperti faktor dari makanan itu dapat mencetus migrain seperti makanan yang bervetsin terlalu tinggi ya atau bermonosodium glutamat. Kemudian juga dari kopi, dari alkohol atau makanan-makanan lainnya yang mengandung zat-zat pengawet seperti contohnya sosis ya, kemudian kornet, kemudian makanan-makanan yang kira-kira mengganggu lambung itu dapat juga mencetus terjadinya migrain ya. Kemudian tidur terlalu banyak, tidur terlalu sedikit, olahraga yang kurang, jadi terlalu capek itu dapat mencetus juga. Jadi banyak faktor yang dapat mencetus terjadinya migrain. Migrain merupakan kelainan fungsional yang bersifat kompleks yang mencakup fungsi saraf, pembuluh darah, hormonal, dan zat-zat kimia di otak lainnya. Sehingga banyak orang yang beranggapan nyeri kepala dan migrain adalah dua penyakit yang sama. Namun sebenarnya kedua penyakit itu berbeda. Saya mengalami sakit kepala klaster pertama kali pada saat saya duduk di kelas 1 SMP. Saat itu saya tinggal di tepi pantai. Awalnya saya merasa mungkin karena sering terkena sinar matahari. Namun saya merasakan saat bangun tidur, saya terasa mengalami sakit yang sangat berat di mata kiri saya. Namun intensitas yang sakit kepala yang saya derita semakin meningkat. Dan rasa sakit itu secara cepat menyebar di belakang mata kiri saya. Bahkan ketika saya menutup mata saya, terasa begitu sangat cepat ke bagian sebelah kiri wajah saya. Jadi migrain harus dibedakan dengan nyeri kepala yang tipe tegang. Migrain itu nyeri kepala selalu sifatnya adalah sebelah dari kepala dan bersifatnya berdenyut, disertai dengan mual muntah. Sedangkan nyeri kepala tipe tegang itu adalah nyeri kepala yang bersifat menyeluruh. Jadi seluruh bagian kepala, baik itu kanan ataupun kiri, dan bersifat rasanya seperti berat, tidak berdenyut-denyut, atau seperti ditusuk-tusuk. Dan kemudian biasanya tidak disertai dengan mual muntah. Dan dengan aktivitas yang berat biasanya tidak bertambah berat, sedangkan migrain bertambah berat. Kemudian kalau migrain itu dengan adanya sinar atau suara yang keras, itu akan bertambah berat, sedangkan nyeri kepala tipe tegang itu tidak akan bertambah berat. Seringkali gejala migrain hanya dianggap sakit kepala biasa, sehingga orang yang mengalaminya hanya mengatasi keluhan tersebut dengan obat-obatan pereda nyeri atau analgetik biasa. Akibatnya masalah migrain ini menjadi berlarut-larut dan semakin sulit ditangani. Begitu saya mengalami sakit kepala yang hebat, saya biasa melakukan peregangan-peregangan seperti berjalan-jalan atau sekedar untuk melemaskan otot-otot tangan saya. Hal itu cukup membantu bagi saya untuk mengurangi rasa sakit yang saya derita di kepala saya. Tidak ada pemeriksaan laboratorium yang bisa membantu memperkuat diagnosis migrain. Biasanya diagnosis dilakukan berdasarkan pola sakit kepala yang dialami. Biasanya kita menanyakan ke pasien apakah nyeri kepalanya itu sifatnya berdenyut, kemudian apakah itu sifat sebelah kanan atau kiri saja atau menyeluruh, atau ada rasa tegang atau tidak ke daerah sekitar leher, dan ada tidak mual muntah. Dari situ kita akan bisa menilai apakah itu suatu nyeri kepala tipe tegang atau adanya migrain. Kalau migrain pun ada bermacam-macam. Ada yang dengan gambaran sebelum migrain atau yang kita sebut dengan aura. Apa itu melihat kilatan cahaya ataupun pandangannya seperti buram. Nah, itu perlu kita pemeriksaan lebih lanjut. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Migrain dapat mengganggu aktivitas dan mengurangi kualitas hidup penderitanya.
Berapa banyak kerugian yang harus ditanggung oleh penderita migrain? Dan kapan Anda harus segera menemui dokter Anda untuk memperoleh pengobatan yang tepat? Kita akan mengetahui jawaban tersebut pada episode selanjutnya. Tetap bersama kami dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus dan sampai jumpa.